Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Ya, saya harap saudara semua dalam keadaan baik, keluarga saudara berbahagia karena saudara semuanya sudah mengenal Tuhan Yesus dan mengerti prinsip berkeluarga, saling mengasihi, saling menghargai, sehingga satu sama lain saudara tahu bagaimana hidup supaya keluarganya sukacita, supaya bahagia, ya. Nah, saudara, saya akan memberi contoh keluarga Ruth, ya, keluarga Naomi. Nah, pada waktu di Bethlehem, Efrata ada kelaparan, mereka jadi pergi ke Moab, ya. Jadi Elimelek mengajak istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kelion hijrah ke Moab, ya. Sampai di Moab mereka juga bertemu jodohnya masing-masing, menikahi orang dari Moab namanya Orpa dan Ruth, ya. Jadi Elimelek di sana meninggal, ya. Dikatakan 10 tahun kemudian ini kedua anaknya sudah menikah 10 tahun juga meninggal. Jadi si Mahlon dan Kelion ini juga meninggal. Aduh. Jadi mereka tiga-tiganya janda, ibu, mertua, dan kedua menantunya. Ya, ini menantu, bukan anaknya, menantunya. Nah, saudara, waduh, sudah semuanya meninggal. Jadi Naomi merasa kesepian, ya, di sana. Ada menantunya, namun mungkin kehidupan sosialnya jauh dari famili, jauh dari keluarga, seenak-enaknya di negeri orang. Mungkin dia merasa lebih enak di negerinya sendiri. Jadi dia rencananya mau pulang ke Bethlehem. Nah, pada waktu dia mau pulang, dia beritahu kedua menantunya kalau dia mau pulang. Namun kedua menantunya tetap mau ikut dengan dia. Saudara, saya bacakan di Alkitab Rut pasal 1 mulai ayat 8, ya. Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku." Saudara, ini dikasih analoginya begitu, ya. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai dia, ya, seperti yang ditunjukkan kasih dari Orpa dan Ruth kepada suaminya dan kepada mertuanya. Berarti ini keluarga yang bahagia, ya, karena diberitahu, dibandingkan kasih Allah aja dibandingkan dengan kasih menantunya kepada anaknya dan juga kepada dirinya. Nah, ini kelihatannya mereka bahagia sekali, ya. Kemudian dia berkata, "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu." Jadi di sana mereka sudah ada rumah, ya, supaya masing-masing dapat perlindungan. Maksudnya ya, mereka ada tradisi-tradisinya supaya dia dapat perlindungan di rumahnya, ya. Ia mencium mereka, lalu mereka menangis dengan suara keras karena mau ditinggalkan, disuruh balik. Mereka bahkan berkata kepadanya, "Kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu." Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa mereka hubungannya baik sekali, rupanya saling mengasihi dan sampai tidak mau ditinggal sama mertuanya, disuruh kembali ke rumah ibunya, ya. Biasanya kan orang lebih dekat dengan ibunya sendiri, tetapi ini hubungannya dekat sekali, baik sekali. Jadi saudara-saudara, ini hal yang bukan mustahil, ya. Ada contoh-contohnya mertua dan menantu bisa hubungannya sebaik itu, sampai mau ditinggalkan begitu menangis dan mereka kepengen, "Nggak apa-apa, saya pulang ke bangsa, ya, ke bangsa ibu, ya, kemana ibu pergi saya mau ikut." Nah, saudara, memang
nanti kita lanjutkan, ceritanya masih panjang. Namun ini saya ingin memberikan teladan contoh karena kita sedang membicarakan keluarga ya. Berarti menantu dan mertua itu bisa juga sedemikian dekatnya sehingga mau berpisah aja sampai nggak mau ya. Sampai dia menangis, sampai dia ingin ikut, nggak apa-apa. Dia nggak takut, dia nggak harus tinggal di rumahnya. Dia tidak harus dengan ibunya saja, dengan mertuanya pun. Sampai dia katakan kasihnya pun dianalogikan dengan kasih Allah kepada mereka. Seperti kasih dari menantunya kepada suaminya dan kepada mertuanya. Nah saudara, hal ini mungkin ya. Jadi banyak, kita juga banyak zaman sekarang keluarga yang tinggal bersama-sama. Saya ingat dulu ada seorang ibu pendeta dari gereja lain, dia memberi ceramah dan dia memberitahu bahwa dia tinggal satu rumah dengan ibunya dan mertuanya. Tapi dia memberi ungkapan yang mengatakan bahwa orang tua itu adalah harta benda, ya, seperti permata. Jadi dia mengatakan dia senang sekali karena ada mertua, ada ibu. Jadi semuanya serumah mungkin karena orang tuanya sudah sendiri-sendiri. Jadi namun mereka punya rumah 3 tingkat ya. Yang 1 tingkat ibunya, 1 tingkat mertuanya, 1 tingkat mereka. Dan malah dia memberitahu itu berharga sekali kalau ada orang tua di rumah, ada mertua di rumah. Jadi ibu suami dan ibu istri semua satu rumah. Menurut ceritanya sih mereka sukacita dan bahkan merasa ada permata di dalam rumah. Wah, indah sekali ya, diumpamakan mertuanya dan orang tuanya itu seperti jewel, seperti permata. Nah saudara-saudara, mungkin semoga yang kita pelajari hari ini, yang kita renungkan, bahwa keluarga itu kalau bersama-sama saling mengasihi indah, ya, indah. Dan ingatlah bahwa orang tua ataupun mertua itu sebagai permata. Ya, mari kita berdoa semoga keluarga-keluarga saudara dapat sedemikian akrabnya dengan orang tua dan mertua. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang kami renungkan menunjukkan betapa indahnya keluarga yang saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami semuanya. Ya Tuhan, biarlah kami juga menunjukkan kasih seperti kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya Tuhan berkati keluarga mereka, keluarganya berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, mari kita hayati apa yang sudah kita renungkan supaya keluarga-keluarga berbahagia, ya, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Sampai jumpa pula, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.